Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah hikmat yang dari atas tidak munafik. Tertulis dalam kitab Yakobus 3 ayat 17. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: apabila kata-kata dan tindakan berjalan seiring, pesan yang disampaikan akan menjadi nyaring dan jelas. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berbicara dan Bertindak, Kisah Inspiratif dalam permainan drama Yunani kuno. Ada seseorang di belakang layar yang mengucapkan naskah. Sementara itu, ada pula orang di atas panggung yang melakonkannya. Kita dapat menyebut orang yang berbicara di belakang layar ini sebagai orang yang tidak melakukan apa yang dikatakannya. Orang yang berada di belakang layar ini mengingatkan saya pada masalah yang kini kita alami sebagai orang Kristiani. Banyak di antara kita yang mahir dalam menyuarakan hal-hal rohani, tetapi tidak menjalankan apa yang dikatakannya itu. Hal seperti inilah yang disebut munafik.
Apabila ada ketidakcocokan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, maka kita akan membuat bingung para pendengar. Itulah yang menyebabkan banyak orang yang belum percaya tidak menanggapi pesan Injil secara serius. Seorang Kristiani yang memberi dampak besar terhadap dunia yang selalu mengamati kita ini, dan yang memperluas tujuan Kristus, adalah orang yang tindakannya sejalan dengan perkataannya. Ketika Yakobus berbicara tentang hikmat yang dari atas, ia menjelaskan hikmat itu sebagai hal yang murni. Selanjutnya, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 3 ayat 17. Sebagai orang Kristiani, peran kita sangat berbeda dengan para aktor Yunani kuno. Mereka mempunyai pembicara yang tidak bertindak, dan pelaku yang tidak berbicara. Akan tetapi kita seharusnya menjadi orang yang mengatakan sekaligus melakukan kebenaran. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, jika seandainya orang-orang Kristen melakukan apa yang diperintahkan Yesus, maka sudah sejak lama aku memilih menjadi Kristen. Gandhi kecewa karena banyak orang Kristen yang sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan Kristus. Kita memang bisa mengatakan bahwa yang penting adalah mengarahkan pandangan pada Yesus, bukan pada pengikutnya. Tetapi, orang-orang pasti sulit memandang Yesus, jika sikap dan perilaku kita, murid-murid Kristus, menghalang-halangi pandangan mereka. Firman Tuhan memperingatkan supaya kita waspada akan hikmat yang datangnya dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 1 Korintus 3 ayat 3. Hikmat semacam ini selalu dipenuhi oleh rasa iri hati, sikap mementingkan diri sendiri, dan memegahkan diri, serta dusta. Lihat Yakobus 4 ayat 2 dan ayat 16. Berbeda dari semua itu, hikmat yang datang dari atas membuat kita menjadi murni. Dalam arti ada kemurnian moral di dalam diri kita. Menjadikan kita pendamai, bukan orang yang merasa senang jika bisa merendahkan, mengutuk, menyakiti orang lain. Amsal 11 ayat 30. Amsal 13 ayat 17. Peramah, orang yang mau melampaui hukum tertulis demi untuk mengasihi orang lain. Penurut, bersedia mendengarkan orang lain dan tidak keras kepala. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, bukan orang yang senang menghakimi. Tidak memihak, bukan orang yang penuh prasangka dan pilih kasih. Tidak munafik, melainkan tulus. Saya memiliki sebuah kisah inspiratif yang kiranya saudara dapat belajar dari sini. Saat masih remaja, aku sudah mengikuti sebuah kelompok pendalaman Alkitab wanita bersama ibuku. Dalam kelompok itu, aku mengamati, mendengar, dan belajar dari para wanita lain yang punya lebih banyak pengalaman hidup. Sepanjang perjalanan belajar Alkitab bersama mereka, aku mendengar mereka membahas topik-topik Alkitab yang sulit, juga mendengarkan pergumulan mereka dalam hidup sehari-hari. Ada satu wanita yang sangat menarik perhatianku. Namanya Rita. Ia adalah pemimpin kelompok belajar Alkitab itu. Rita selalu lambat untuk berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19, sabar menanti, mendengarkan,
dan mempertimbangkan pemikiran orang lain, menilai apa yang mereka katakan, berusaha belajar sekaligus menyaring semua masukan, memastikan itu selaras dengan firman Tuhan. Setiap kali percakapan dalam kelompok mulai bergeser ke arah yang tidak membangun, Rita akan dengan lemah lembut mengarahkan pembicaraan itu untuk kembali berfokus kepada Tuhan. Perkataan dan tindakan Rita memberiku gambaran sekilas tentang seperti apa seharusnya hikmat surgawi itu terlihat. Kehidupannya menggambarkan beberapa karakteristik yang kita temukan dalam Yakobus 3 ayat 17-18. Murni, artinya tidak bernoda. Kemurnian melibatkan komitmen penuh untuk menjaga kekudusan hidup, termasuk dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yakobus 3 ayat 14, sebagaimana disebutkan ayat sebelumnya. Pendamai, secara harfiah berarti suka kedamaian. Orang yang suka damai mendambakan kedamaian dan senang menciptakan suasana yang damai. Menjadi seorang pendamai tidak mudah dalam praktiknya, terutama saat berhadapan dengan berbagai macam orang yang memiliki perbedaan pendapat. Peramah, sebagai manusia yang berdosa, kita tidak luput dari kesalahan. Menjadi seorang peramah di sini berarti dengan lemah lembut mengarahkan orang lain kepada jalan yang benar tanpa membuat mereka merasa dihakimi atas kelemahan atau kelalaian mereka. Seorang peramah memikirkan hal-hal yang baik dari orang lain. Penurut, ini menunjukkan keterbukaan untuk mendengarkan orang lain dan kesediaan untuk mengikuti apa yang sesuai akal sehat dan prinsip-prinsip Alkitab. Ini meliputi sikap yang rendah hati untuk berubah apabila memang terbukti salah. Seorang penurut memiliki hati yang terbuka dan mau diajar. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Yang dimaksud di sini bukan sekadar merasa kasihan dan bersimpati, melainkan belas kasihan yang dinyatakan dalam tindakan. Galatia 5 ayat 22-23 mendaftarkan buah-buah roh sebagai berikut: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Setiap karakteristik ini melibatkan tindakan. Tidak memihak, artinya tidak pandang bulu, dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan orang sama seperti Tuhan yang adil kepada semua orang. Tidak munafik. Orang yang tidak munafik adalah orang yang tulus. Hidup mereka terbuka. Tidak berpura-pura. Mereka siap mengakui bahwa mereka bukan manusia sempurna, dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Yakobus mengakhiri bagian ini dengan menyebutkan buah dari hikmat surgawi, yaitu kebenaran. Ia memanggil kita untuk mengejar hidup benar yang dikehendaki Tuhan dengan mulai mengejar hikmat surgawi. Hikmat surgawi mencakup banyak hal, tetapi setidaknya kita dapat mulai dengan hidup menurut semua karakteristik yang disebutkan tadi. Jika kamu sama seperti aku yang bergumul dalam mempraktikkannya, kamu dapat mulai dengan berdoa memohon hikmat. Yakobus mendorong kita di bagian awal suratnya. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Dia berjanji untuk memberikan hikmat dengan murah hati,
kepada semua orang yang meminta dan mempercayainya dengan tidak bimbang. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.